Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Syukur alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali di channel Hamas Sahfilah ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya kepada sahabat semua yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah sholat dengan menggunakan bahasa lain selain Al-Quran menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan dilarang dalam sholat? Benarkah ada bacaan ketika kita baca bisa menyebabkan kita mendapat dosa? Kita ketahui bersama bahwa saat melakukan sholat ada bacaan-bacaan yang wajib kita baca seperti Al-Fatihah di setiap rakaat. Ada juga bacaan-bacaan sunnah seperti surat-surat pendek dalam Al-Quran yang dibaca di 2 rakaat awal. Lalu apakah kita bisa menambahkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah memiliki jawabannya. Beliau mengatakan bahwa orang yang sholat boleh berzikir dan berdoa asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saat menjelaskan sabda Nabi mengenai doa yang dibaca setelah tasyahud. Kemudian orang itu dipersilahkan berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan dirinya, dan orang itu pun berdoa. Berdoa memohon untuk kebaikan duniawi boleh-boleh saja. Doa-doa yang bersifat duniawi, misalnya dilancarkan rezekinya, segera bertemu jodohnya, untuk meminta keturunan, itu boleh dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh Imam Al-Baji dalam Al-Muntaqo Syarah Al-Muwatta. Beliau berkata, hal ini sebagaimana Imam Malik berkata, tidak masalah berdoa dalam sholat maktubah dan dengan bentuk doa sesuai yang dikehendaki, baik berupa doa ukhrawi ataupun duniawi, baik yang sesuai dengan doa dari Al-Quran ataupun mengarang sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Dalam kalimat syahadat, Ibnu Umar berkata, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melakukan sholat selama puluhan tahun, tapi ternyata ada fakta penting yang harus kita ketahui mengenai surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Dalam sholat selama ini mungkin kita terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Ternyata hal ini berbeda dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau sangat jarang membaca surat yang pendek, kecuali sedang dalam perjalanan. Namun sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya jika sahabat yang dirahmati Allah dapat meringankan tangan untuk ikut menyebarkan syiar Islam
dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga share video ini supaya dapat menjangkau lebih banyak umat. Amin ya robbal alamin. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbiasa membaca surat Qaf pada rakaat pertama dan surat Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surat At-Takwir dan surat Al-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memilih membaca surat yang tergolong panjang ketika sholat. Hal ini pernah dialami sendiri oleh salah seorang sahabat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia berkata, suatu ketika sholat zuhur ditunaikan, terus seseorang pergi ke perkampungan Baki dan ia melaksanakan aktivitasnya di sana. Kemudian ia berwudu lalu mendatangi jamaah sholat dan Rasulullah masih berada pada rakaat pertama karena saking panjangnya apa yang beliau baca. Hadis riwayat Muslim. Selain itu Rasulullah memilih surat secara berurutan. Hal ini dibenarkan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran tak semata-mata disusun secara berurutan, namun ada hikmah di balik hal tersebut. Karena itu sudah sepatutnya ketika kita membacanya mesti berurutan. Hal ini juga berlaku ketika sholat, misalnya membaca surat Al-Baqarah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surat Al-Imran, begitu seterusnya. Bagaimana jika pada rakaat pertama kita membaca surat An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan, buat sebagian ulama mengatakan setelah membaca surat An-Nas dilanjut dengan surat Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu bagaimana jika ada orang yang setelah membaca surat An-Nas di rakaat pertama kemudian malah membaca surat Al-Ikhlas di rakaat kedua? Imam Nawawi menyatakan bahwa hal ini tidak dihukumi boleh, walaupun ada sebagian ulama yang juga membaca surah-surat secara tidak berurutan dalam sholat. Namun sebagian lainnya tetap tidak menyukai orang yang membaca Al-Quran tanpa memperhatikan urutan. Ada pengecualian dalam membaca Al-Quran secara berurutan dalam sholat, sebab ada beberapa surat yang dianjurkan untuk dibaca pada sholat-sholat tertentu. Misalnya sholat subuh pada hari Jumat disunatkan membaca surat As-Sajdah pada rakaat pertama dan surat Al-Insan di rakaat kedua. Beda lagi ketika kita sedang mengajarkan anak menghafal surat-surat pendek. Boleh urutannya dimulai dari surat An-Nas dan berlanjut sampai di surat Ad-Duha. Cara tersebut memudahkan anak-anak untuk menghafal. Saat sholat jamaah, imam akan membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pendek yang dipilih. Bagaimana jika surat yang dibaca itu tidak kita hafal? Apa yang harus kita lakukan? Makmum tugasnya adalah mengikuti imam. Saat imam membaca salah satu surat dalam Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan saja. Namun ada pengecualian ketika imam membaca surat At-Tih. Hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dalam sholat kita sudah diperintahkan untuk mengikuti cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian informasi yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat
dan kebaikan kepada semua pemirsa. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.